Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa majid wa 'azzim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammad al-Fatihi lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim ya fattahu ya alim amma ba'd. Habaib kiram, bicara soal maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah datang kepada kita menjadikan kita bersaudara setelah kita bercerai-berai. Dahulu kala kita tidak saling mengenal, kita tidak ada hubungan apa-apa, kita beda suku, kita beda bahasa, kita beda warna kulit, kita tidak mengenal satu sama lain. Yang Afrika dengan Afrikanya, yang Arab dengan Arabnya, yang Eropa dengan Eropanya, yang Indonesia, Melayu, Jawa, Madura, Bugis, Dayak dengan sukunya masing-masing. Tapi begitu Nabi Muhammad SAW datang, saya dan Anda dilahirkan bersaudara. Anda di Aceh, saya di Jakarta. Sebelum kita diikat dengan ikatan persaudaraan apapun, kita telah diikat oleh baginda Nabi SAW dengan ikatan persaudaraan menjadi umatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Makanya luar biasa ikatan Islam ini, luar biasa. Ikatan Islam ini sampai-sampai diungkapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathalil jasadil wahid. Idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bis sahari wal humma. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perumpamaan orang-orang yang beriman di dalam persaudaraan di antara mereka kamathalil jasadil wahid, seperti satu tubuh, saudara. Satu tubuh itu kalau gigi lagi sakit gigi, bolong, nyut-nyutan. Gigi yang sakit, Bu, saya mau tanya, kira-kira kepala ikut sakit atau tidak? Sakit. Padahal gigi sakit, kaki ikut-ikutan malas mau jalan kemana-mana kalau udah sakit gigi. Bawaannya mau istirahat aja di rumah, betul? Padahal yang sakit gigi sakit, kuping ikut-ikutan malas mau dengar omongan orang. Kalau ada yang berisik, bawaannya pengen timpuk, saudara. Coba. Oh, kalau udah sakit gigi nggak boleh orang yang berisik. Padahal yang sakit gigi atau kuping? Gigi. Artinya apa? Sangat betul perumpamaan yang disampaikan oleh Nabi. Seperti satu tubuh. Ada yang sakit, yang lain ikut merasakan sakit. Gigi sakit, tapi kaki ikut-ikutan malas masuk jalan. Yang sakit gigi, kepala ikut pusing. Yang sakit gigi, telinga ikut-ikutan tidak enak untuk mendengarkan suara yang lain. Inilah perumpamaan persaudaraan umat Islam, saudara. Pesan ini pula yang dibawa melalui 212. 212 yang merupakan aksi bela Al-Quran pada awalnya. Itu adalah aksi persaudaraan. Di situ kita diajarkan bahwasanya ada hal yang lebih tinggi, lebih penting ketimbang sekat-sekat ormas, sekat-sekat suku, sekat-sekat budaya, ketimbang sekat-sekat bahasa. Apa di atas itu semua? Di atas itu semua
kita dijadikan oleh Allah sebagai umat baginda Nabi besar Muhammad. Mohon maaf Pak Bu, mohon maaf. Saat ini kita lihat sedih luar biasa. Ada penyakit fanatisme yang merebak di tengah-tengah umat. Sehingga kalau bukan golongannya tidak benar, bukan golongannya tidak baik, cuma organisasinya yang benar. Selain organisasinya nggak benar, cuma organisasinya yang baik, selain organisasinya tidak baik. Saudara, ya handa Sayyidil Walid Al-Habib Muhammad Rizieq bin Husain bin Syihab, mudah-mudahan beliau bisa segera pulang ke Indonesia insyaallah. Beliau selalu mengingatkan saudara, organisasi yang ada, kata beliau, hanya ibarat kendaraan, bukan tujuan. Ibarat kendaraan, tujuannya adalah ridho Allah dan Rasulnya saudara. Cuma kendaraan yang akan menyampaikan kita. Silahkan beda-beda kendaraan, tidak ada masalah. Selama tujuannya satu, tujuannya benar, mencari ridha Allah, mencari ridha Rasul dengan cara yang diridai oleh Allah dan Rasul, maka ikuti kita. Jadi kalau sudah coba-coba ada kendaraan yang belok, kira-kira ikut atau jangan? Jawab yang kompak, kalau belok ikut atau jangan? Jangan. Kita pengen sampai ke tujuan, bukan ikut kendaraan. Apalagi kalau ada supirnya mabok, saudara. Kalau ada supirnya mabok, kira-kira tetap ikut atau turun? Antara ganti supir atau ganti kendaraan, betul? Kalau kendaraannya masih bisa, supirnya bisa diganti, alhamdulillah, berarti kendaraannya masih bisa diganti. Tapi kalau supirnya nggak bisa diganti, jangan ikut-ikutan, nanti ikut masuk jurang bareng-bareng, saudara. Na'udzubillah min. Jadi jangan ada fanatisme golongan, fanatisme kelompok, fanatisme organisasi, ormas-ormas yang ada tidak lain dan tidak bukan hanyalah kendaraan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Di 212 kita diajarkan itu, tidak peduli apapun benderamu, apapun ormasmu, apapun sukumu, apapun bahasamu, kau datang kemari untuk bela kehormatan Al-Quran, saudara. Takbir. Ini ibadah Allah. Saya nggak mau panjang lebar karena pagi ini jam 10 saya harus di bandara dan masih ada beberapa tempat lagi yang harus saya kunjungi sebelum saya ke bandara. Intinya, kesimpulannya saudara, salah satu nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat Allah jadikan kita sebagai saudara-saudara. Jangan sampai nikmat ini kita sia-siakan, jangan sampai nikmat ini kita kufuri, jangan sampai nikmat ini kita rusak dengan al-asabiyah al-amyan, dengan fanatik buta. Fanatik hanya untuk Allah, fanatik hanya untuk Rasulullah. Apa yang menuju Allah maka di situ kita ikuti, apa yang menuju Rasulullah maka di situ kita ikuti. Kalau sudah ada apa-apa yang menyimpang dari jalan Allah dan Rasulnya, maka nggak perlu lagi diikuti, karena tujuan kita adalah mencari Allah dan Rasulnya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan saudara, Allah melindungi kita, Allah berkahi kita, Allah jaga kita, semua urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, semua hajat-hajat kita digabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al ahadan fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Terakhir sama-sama mari kita baca talqin dzikir. Saya yang baca la ilaha illallah, baru nanti lain semuanya baca. Insyaallah mudah-mudahan semuanya husnul khatimah. Amin ya rabbal. Qala sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultuhu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha
Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nuqat insyaallah ta'ala bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka tawwabur rahim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil. Ini saja yang saya sampaikan, lebih kurang mohon maaf. Hadani Allah iyyakum ila shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.